Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri adalah Muhammad Faris Hataya, lalu ada Sri Widiawati dan Adilia Saputri, dan yang terakhir adalah Jericho Ebenezer Saragih. Kali ini kami akan membahas tentang metabolisme mineral makro dengan dosen pengampu adalah Pak Mursyid, dan kita lanjut. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas komponen umum untuk mineral. Pengertian dan pengelompokan mineral. Yang pertama, kita bisa melihat bahwa mineral itu adalah unsur kimia yang diperlakukan tubuh dan berada dalam elektrolit anion atau bermuatan negatif dan kation atau bermuatan positif. Jadi anion itu bermuatan negatif dan kation bermuatan positif. Secara garis besar, mineral dikelompokkan menjadi dua, yaitu mineral makro dan mineral mikro. Pengelompokan mineral tersebut didasarkan pada jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang ketiga adalah penjelasan mengenai mineral makro. Apa sih mineral makro itu? Mineral makro yaitu mineral yang jumlahnya dalam tubuh lebih dari 0,01% atau 100 ppm dari bobot tubuh. Mineral yang termasuk ke dalam mineral makro ialah kalsium, fosfor, sulfur, kalium, natrium, klorida, dan magnesium. Lalu mineral mikro adalah mineral yang dibutuhkan kurang dari 100 mg per dl. Mineral yang termasuk dalam mineral mikro antara lain adalah zat besi, koper, kobalt, potasium, magnesium, iodium, zinc, mangan, molybdenum, fluor, kromium, selenium, dan sulfur. Senyawa non-organik yang diperlukan oleh tubuh agar bisa berkembang dan berfungsi dengan normal. Lalu, macam-macam mineral makro. Yang pertama adalah kalsium atau rumus atomnya Ca. Kalsium adalah nutrisi penting dalam pembentukan sebagian besar struktur rangka. Tanpa kalsium, tulang akan menjadi rentan dan rapuh karena kalsium dibutuhkan dalam metabolisme tulang. Artinya, kalsium berperan penting dalam pertumbuhan jaringan tulang selama proses tumbuh kembang atau pemulihan. Lalu, kalsium merupakan unsur terpenting yang menyusun kerangka, kira-kira sekitar 99%. Kalsium tubuh ada pada tulang dan gigi. Lalu fungsi kalsium diantaranya adalah kalsium merupakan bahan utama dalam pembentukan tulang dan gigi. Yang kedua, dalam proses pembekuan darah, adanya Ca2+, ion sangat dibutuhkan. Lalu yang ketiga adalah sebagai aktivator enzim-enzim seperti lipase, succinate dehidrogenasa, adenosin trifosfatase, dan proteolitik enzim tertentu. Yang keempat adalah kalsium ion ada hubungannya dengan kontraksi otot-otot. Dan yang kelima, kalsium mempengaruhi transisi impuls saraf. Dan yang keenam adalah kalsium menurunkan permeabilitas membran. Di lain pihak, menambah secara nyata permeabilitas kapiler dengan adanya kalsium yang rendah. Dan yang ketujuh, kalsium mengatur keseimbangan air. Lalu yang selanjutnya, fosfor. Fosfor merupakan bagian dari asam nukleat DNA dan RNA yang terdalam inti sel dan sitoplasma sel. Fosfor dalam bentuk fosfolipid merupakan komponen pembentuk membran sel. Dan juga fosfor juga berperan dalam reaksi biologis, terutama pelepasan dan penyimpanan energi. Dan yang ketiga, fosfor memiliki beberapa peran penting dalam tubuh, yaitu regulasi pelepasan energi, komponen membran sel dan DNA, penyerapan dan transportasi zat-zat gizi, bagian dari senyawa tubuh yang esensial, dan klasifikasi tulang dan gigi, serta regulasi keseimbangan asam basa. Lalu selanjutnya adalah belerang. Belerang terdapat hampir di dalam setiap sel dan terkonsentrasi di dalam sitoplasma. Konsentrasi belerang yang tinggi terdapat pada rambut, kulit,
dan kuku dalam bentuk asam amino metionin dan sistein yang membentuk protein keratin. Lalu belerang dapat berkombinasi dengan atom H dan berperan dalam proses penggumpalan darah dan reaksi transfer energi. Lalu belerang juga berperan dalam sintesis kolagen dan mukopolisakarida. Dan lalu belerang merupakan bagian dari vitamin, asam pantotenat, dan asam lipoat. Belerang diperlukan untuk antioksidan, glutathione, dan belerang juga merupakan bagian dari koenzim A. Lalu kalium. Kalium merupakan integral sel yang dibutuhkan untuk pertumbuhan. Setiap pertambahan berat badan 0,5 kg diperlukan 1050 mg kalium. Di dalam sel, kalium berperan sebagai bagian dari enzim, mempertahankan tekanan osmotik dan memelihara keseimbangan asam basa dalam tubuh. Kalium juga berperan dalam transmisi impuls saraf, pelepasan insulin dan pankreas, dan bersama magnesium berperan sebagai pelemas atau pengendor otot. Oke, selanjutnya. Dipersilakan pada teman-teman yang melanjutin. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan komponen mineral, yaitu mineral natrium. Natrium merupakan ion positif Na+ utama dalam cairan ekstraseluler yang menimbulkan tekanan osmotik untuk menjaga agar air tidak keluar dari darah dan masuk ke dalam sel. Tekanan osmotik ini menyeimbangkan tekanan yang sama yang timbul oleh kalium di dalam sel yang menjaga agar air tetap berada di dalam sel. Dalam keadaan normal, tubuh dapat menjaga keseimbangan natrium di luar sel dan kalium di dalam sel serta menjaga keseimbangan air. Next. Selanjutnya ada klor. Sebagai komponen NaCl, klor sebagai ion mineral esensial dalam keseimbangan air dan pengaturan tekanan osmotis, demikian pula dalam keseimbangan asam basa. Dan fungsi klor juga memegang peranan khusus dalam darah pada proses SIF. Next. Selanjutnya magnesium. Mg adalah kation penting dalam jaringan lunak. Mg merupakan bagian dari klorofil, jadi banyak dalam tumbuh-tumbuhan, berperan dalam proses aktivasi enzim-enzim tubuh dalam reaksi metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak menjadi energi. Berperan dalam aktivasi enzim pada reaksi asam nukleat, sehingga berfungsi dalam sintesis, degradasi, dan stabilitas bahan gen DNA dalam sel. Berperan juga dalam menahan kalsium dalam email gigi, sehingga kebutuhan kalsium gigi tetap terjaga. Dalam cairan ekstraseluler, magnesium berperan dalam melemaskan saraf, relaksasi otot, dan mencegah pembekuan darah. Next. Sumber mineral makro pada makanan. Yang pertama, pada kalsium. Sumber kalsium yang baik ialah bahan pangan hewani seperti susu, keju, dan sejenisnya. Kalsium juga terdapat pada kacang-kacangan, roti, ikan, dan sebagainya. Asupan yang cukup untuk remaja dan dewasa adalah 1000 sampai 1300 mg per hari. Yang kedua, fosfor. Fosfor adalah mineral yang dapat dijumpai pada hampir semua bahan makanan, terutama di dalam daging merah, makanan yang mengandung susu, ikan, unggas, roti, beras, dan gandum. Asupan yang cukup untuk remaja dan dewasa adalah 700 mg per hari. Yang ketiga ada belerang atau sulfur. Belerang adalah mineral yang ditemukan secara alamiah dalam berbagai bentuk di dalam makanan. Belerang juga digunakan dalam bentuk sulfat dan sulfit sebagai zat aditif dalam berbagai pangan olahan. Next. Yang keempat ada kalium. Kalium adalah mineral yang dapat ditemukan dalam mayoritas makanan. Sumber kalium dapat diperoleh dari sayuran atau kacang panjang dan mentimun, dan buah-buahan seperti pisang belimbing, kacang-kacangan dan biji-bijian, susu, ikan, kerang-kerangan, daging sapi, ayam, daging kalkun, dan roti. Asupan yang cukup untuk orang dewasa adalah 4,7 gram per hari. Yang kelima ada natrium. Sumber utama natrium dalam pangan adalah garam dapur secara kimia berupa NaCl. Sumber natrium lain adalah penyedap masakan, yaitu
MSG atau monosodium glutamat, dan soda kue yaitu natrium bikarbonat. Natrium ditemukan secara alamiah dalam jumlah kecil pada semua makanan, tetapi dalam jumlah besar ditambahkan pada bahan makanan olahan seperti daging, sereal, keju, roti, dan berbagai macam makanan selingan atau snack. Next. Yang keenam adalah klor. Sumber utama klor bagi tubuh adalah garam dapur atau NaCl. Klor terdapat bersamaan dengan natrium dalam garam dapur. Beberapa sayuran dan buah-buahan juga mengandung klor. Kebutuhan klor untuk orang dewasa per hari adalah 700 mg. Yang ketujuh ada magnesium. Sumber magnesium adalah biji-bijian utuh, kacang-kacangan, dan sayuran hijau. Derivat dari kakao, bermacam nuts, kedelai, dan beberapa makanan laut relatif banyak mengandung 100-400 mg per gram. Pada padi-padian dan kacang-kacangan mentah dan kering mengandung 100-200 mg per gram. Coklat hitam, alpukat, kacang-kacangan, legum, tahu, biji-bijian, ikan berlemak, pisang, kacang atau almond hingga mete, bayam, edamame, selai kacang, alpukat, kentang, nasi, yogurt, oatmeal, pisang, apel, susu, dada ayam, daging sapi, brokoli, dan wortel. Asupan magnesium ini untuk orang dewasa adalah 300-400 mg per hari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, terima kasih sebelumnya. Jadi selanjutnya ini adalah proses pencernaan dan penyerapan mineral makro. Next. Yang pertama itu ada kalsium. Penyerapan kalsium ini merupakan proses yang kompleks dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Antara lain jumlah kalsium dalam makanan, ketersediaan kalsium yang nantinya dapat terikat oleh fitat dan oksalat, umur, dan zat gizi lainnya. Penyerapan kalsium ini berlaku di lumen usus menuju saluran darah yang membutuhkan protein pembawa yang terdapat pada dinding usus. Dari saluran darah, selanjutnya kalsium disebarkan ke seluruh jaringan tubuh yang memerlukan, misalnya tulang, gigi, ginjal, dan cairan ekstraseluler. Nah, nantinya itu sebanyak 50% kalsium yang dikonsumsi akan diserap oleh tubuh yang terjadi di bagian atas usus halus. Yaitu duodenum. Kalsium itu membutuhkan pH 6 agar dapat berada dalam kondisi terlarut. Absorpsi kalsium terutama dilakukan secara aktif dengan menggunakan alat angkut protein pengikat kalsium. Nah, absorpsi pasif ini terjadi pada permukaan saluran cerna. Kalsium hanya bias diabsorpsi bila terdapat dalam bentuk larut air dan tidak mengendap karena unsur makanan lain. Kalsium yang tidak diabsorpsi nantinya akan dikeluarkan melalui feses. Lalu kehilangan kalsium dapat terjadi melalui urin, sekresi cairan yang masuk saluran cerna, serta keringat. Selanjutnya ini ada faktor-faktor yang membantu penyerapan kalsium. Jadi faktornya apa saja? Jadi ada vitamin D, keasaman lambung, laktosa, dan kebutuhan tubuh akan kalsium. Nah, vitamin D sendiri ini dapat mempercepat penyerapan kalsium dari ileum bagian distal, di mana absorpsinya itu sangat kurang dan bukan dari ileum bagian atas, di mana absorpsi kalsiumnya itu normal. Sedangkan pada keasaman lambung, dalam keadaan asam lambung yang normal, garam kalsium dari garam organik lemah akan diubah menjadi klorida yang larut. Lalu kebutuhan tubuh akan kalsium. Kebutuhan tubuh akan kalsium ini tergantung pada makanan yang kita konsumsi. Jika makanan tersebut berprotein tinggi, maka penyerapan kalsium bisa mencapai 15%. Sedangkan jika makanan yang kita konsumsi itu mengandung protein yang kurang, maka kalsium yang diserap itu hanya sekitar 5% dari yang ada. Lalu faktor yang menghambat penyerapan kalsium itu adalah ada asam lemak, ada asam oksalat, asam fitat, lemak, ketidakstabilan emosi, peningkatan motilitas saluran cerna, dan fisik yang kurang baik. Next.
Lalu berikutnya ada fosfor. Fosfor itu diserap di usus halus terutama di bagian jejunum. Fosfor itu diserap melalui dua mekanisme, yaitu transfer aktif yang melibatkan natrium dan difusi pasif. Penyerapan fosfor dipengaruhi oleh sistem endokrin dan interaksi dengan substansi lain di dalam lumen usus. Fosfor dari makanan dilepaskan oleh enzim fosfatase, lalu diserap oleh usus dengan bantuan vitamin D. Fosfor dapat diserap secara efisien sebagai fosfor bebas di dalam usus setelah dihidrolisis dan dilepas dari makanan oleh enzim alkalin fosfatase dalam mukosa usus halus, dan nantinya akan diserap secara aktif yang dibantu oleh bentuk aktif vitamin D dan difusi pasif. Kadar fosfor dalam darah itu diatur oleh hormon paratiroid atau PTH yang dikeluarkan oleh kelenjar paratiroid dan hormon kalsitonin serta vitamin D. Untuk mengontrol jumlah fosfor yang diserap, jumlah yang ditahan oleh ginjal, jumlah yang dibebaskan dan disimpan dalam tulang. PTH ini dapat menurunkan reabsorpsi fosfor oleh ginjal. Nah, kalsium ini meningkatkan ekskresi fosfat oleh ginjal. Next. Lalu selanjutnya ada belerang atau sulfur. Nah, sulfur ini akan diserap sebagai bagian dari asam amino atau sebagai sulfat anorganik. Sulfur juga merupakan bagian dari enzim glutation serta bagian koenzim dan vitamin, termasuk koenzim A. Sebagian besar sulfur akan diekspresikan melalui urin sebagai ion bebas. Sulfur juga merupakan salah satu elektrolit intraseluler yang terdapat dalam plasma berkonsentrasi rendah. Next. Selanjutnya ada kalium. Pada dasarnya, seluruh kalium yang terdapat dalam makanan yang dikonsumsi dapat diserap oleh usus halus. Usus besar juga mampu melakukan penyerapan kalium secara aktif melalui proses yang diperantarai oleh HK-ATPase. Nah, ekskresi asupan kalium dari makanan terjadi melalui urin atau feses. Next. Selanjutnya natrium. Sebagian besar natrium diserap dalam lambung dan sebagian besarnya itu akan diserap secara tepat dalam usus halus. Penyerapan natrium ini terjadi secara proses aktif yang memerlukan energi. Natrium yang diserap selanjutnya akan ditransportasikan oleh darah ke ginjal untuk disaring dan dikeluarkan, sehingga kadar dalam darah itu tetap rendah sesuai dengan kebutuhan tubuh. Selanjutnya ada klor. Klor itu diabsorpsi di usus halus dan diekskresi atau dikeluarkan melalui urin dan keringat. Kehilangan klor mengikuti kehilangan natrium. Jadi jika kita kehilangan klor, maka kita juga akan kehilangan natrium. Begitu juga sebaliknya. Nah, klorida ini diangkut ke dalam darah dan limfe akibat kerja jantung dan otot rangka. Klorida hampir seluruhnya terdapat sebagai NaCl atau garam dapur yang sering kita jumpai. Nah, maka intake klorida adalah cukup selama diet natrium memadai. Umumnya, intake dan ekskresi kedua-duanya itu tidak dapat dipisahkan. Pada diet garam yang rendah, natrium dan klorida ini keduanya rendah di dalam urin. Lalu gangguan metabolisme natrium disertai juga oleh gangguan metabolisme klorida. Jadi jika metabolisme natrium itu terganggu, maka metabolisme klorida juga akan terganggu. Nah, bila ekskresi natrium banyak seperti pada diare, banyak keringat, dan gangguan endoerin, juga terjadi kekurangan klorida. Next. Dan yang terakhir ada magnesium. Magnesium ini diabsorpsi atau diserap di usus halus menggunakan protein pembawa atau difusi pasif. Vitamin D dan laktosa dapat meningkatkan penyerapan magnesium. Sebaliknya, adanya kalsium, fitat, fosfat, alkohol, dan lemak dapat menurunkan penyerapan magnesium. Metabolisme magnesium ini dikontrol oleh kelenjar tiroid, yaitu peningkatan penyerapan magnesium jika terjadi sekresi hormon paratiroid akibat penurunan kadar magnesium dalam serum. Ekskresi magnesium itu dilakukan melalui ginjal. Terima kasih.
Terima kasih. Selanjutnya adalah masalah yang ditimbulkan akibat kekurangan dan kelebihan mineral. Kekurangan kalsium. Beberapa akibat yang timbul apabila seorang kekurangan kalsium diantaranya yaitu defisiensi kalsium dapat menyebabkan osteomalasia. Kekurangan kalsium pada masa pertumbuhan dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan. Lalu, kadar kalsium yang sangat rendah dapat menyebabkan tetani atau kejang. Kurangnya kalsium dan paparan sinar matahari pagi dan sore akan menyebabkan elemen tulang tidak dapat mengendap secara normal, sehingga timbul penyakit rakitis. Kurangnya kadar kalsium akan mengurangi daya kontraksi otot. Hal tersebut dapat menimbulkan berbagai macam penyakit jantung. Kehilangan kalsium dari tulang sesudah usia 50 tahun akan menyebabkan osteoporosis. Next. Kelebihan kalsium. Konsumsi kalsium hendaknya tidak melebihi 2.500 mg per hari. Kelebihan kalsium dapat menimbulkan batu ginjal atau gangguan ginjal. Di samping itu, dapat menyebabkan konstipasi atau susah buang air besar. Kelebihan kalsium dapat menyebabkan hiperkalsemia, tetani, rigor, dan rigor kalsium. Lalu, kekurangan kalsium ini juga dapat menyebabkan penyakit yang dinamakan hipokalsemia. Next. Kelebihan dan kekurangan fosfor. Apabila tubuh kekurangan fosfor, maka dapat terjadi kerusakan tulang dengan gejala lelah, kurang nafsu makan, dan kerusakan tulang. Dan juga kekurangan fosfor dapat mengakibatkan penyakit bernama anoreksia. Lalu, kelebihan dari jika tubuh kelebihan fosfor dapat menyebabkan penyakit tulang dan juga dapat menyebabkan gangguan ginjal serta penyakit kompleks lainnya. Next. Kekurangan dan kelebihan belerang atau sulfur. Kecukupan sehari sulfur tidak ditetapkan dan hingga sekarang belum diketahui adanya kekurangan sulfur bila makanan yang kita konsumsi cukup mengandung protein. Dampaknya adalah kekurangan sulfur bisa terjadi jika tubuh kita kekurangan protein. Kelebihan sulfur juga bisa terjadi jika konsumsi asam amino berlebih pada hewan yang akan menghambat pertumbuhan. Kelebihan dan kekurangan kalium. Jika konsumsi kalium yang berlebih dapat menimbulkan hiperkalemia. Kandungan kalium yang tinggi alias hiperkalemia bisa menyebabkan terganggunya aktivitas listrik di dalam jantung. Akibat dari kekurangan kalium adalah hipokalemia dan otot menjadi lemah. Kalau tidak diatasi dapat menimbulkan kelumpuhan dan penyakit komplikasi lainnya pada tubuh. Kekurangan dan kelebihan natrium. Kekurangan natrium dalam tubuh dapat menyebabkan kram otot, mual-mual, dan diare. Gejala kekurangan kalium ditandai dengan tubuh lesu, otot melemah, ritme jantung tak teratur, kegagalan fungsi ginjal dan paru-paru. Sebaliknya, bila kelebihan natrium dapat menyebabkan hipertensi, meningkatkan risiko penyakit kanker, dan meningkatkan kekurangan kalsium, sehingga memancing pengeroposan tulang. Konsumsi garam terlalu banyak juga dapat meningkatkan tekanan darah, dan hal ini berisiko terhadap terjadinya stroke dan serangan jantung. Lanjutnya, kekurangan kelebihan klor. Kekurangan klor pada tubuh terjadi dengan gejala muntah-muntah, diare kronis, dan keringat berlebihan. Dan jika tubuh kelebihan klor juga bisa membuat muntah. Jadi, AKG minum klor sehari sebesar 750 mg. Selanjutnya adalah magnesium. Jika tubuh kita kekurangan magnesium, maka akan terjadi kedutan dan kram pada otot. Kedua adalah gangguan mental, ketiga adalah osteoporosis, keempat kelelahan dan lemahnya otot, kelima tekanan darah tinggi, keenam asma, dan ketujuh detak jantung tidak beraturan. Hal ini juga dapat mengakibatkan penyakit komplikasi ketika kita kekurangan magnesium. Kelebihan magnesium juga dapat mengakibatkan penyakit di dalam darah, bisa menyebabkan hipermagnesemia. Ada beberapa gejala yang bisa muncul sebagai tanda penyakit ini, mulai dari lesu, diare, wajah memerah, pusing, mual, dan muntah hingga kehilangan kesadaran alias pingsan. Kembali ke moderator. Baiklah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari presentasi ini adalah mineral makro adalah mineral yang jumlahnya dalam tubuh lebih dari 0,01% atau 100 ppm dari bobot tubuh. Lalu kesimpulan kedua adalah mineral yang termasuk ke dalam mineral makro ialah kalsium, fosfor, sulfur, kalium, natrium, klorida, dan magnesium. Dan kesimpulan terakhir adalah fungsi mineral secara umum adalah mempertahankan keseimbangan asam basa di dalam tubuh sebagai komponen senyawa tubuh yang esensial, sebagai katalis reaksi-reaksi biologis,
memelihara keseimbangan air dalam tubuh, dan transmisi impuls saraf, serta mengatur kontraktilitas otot dan pertumbuhan jaringan tubuh. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.